warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini saya akan menyajikan tentang pertemuan kelima, jenis rempah dan bumbu. Mengapa kuliner asal Indonesia rasanya begitu nikmat? Salah satunya adalah terletak pada penggunaan ramuan bumbu rempah dan penyedap makanan yang seimbang. Pemberian bumbu dimaksud untuk menambah aroma, cita rasa, kelezatan, tekstur, dan tampilan bahan makanan. Jenis-jenis rempah dan bumbu yang dapat ditemui di Indonesia misalnya adalah cengkeh. Cengkeh merupakan bagian kuncup bunga dari keluarga pohon jambu-jambuan atau dikatakan Myrtaceae. Cengkeh termasuk jenis rempah digunakan sebagai bumbu masakan untuk menambah aroma masakan. Kemiri. Kemiri merupakan tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri berfungsi sebagai pengental kuah, sekaligus membantu menguatkan aroma sedap dan rasa makanan. Fungsi kemiri adalah menjaga konsistensi santan agar tidak pecah ketika dipanaskan, karena kemiri memiliki sifat mengikat santan. Kemukus. Kemukus merupakan tanaman yang tergolong keluarga siri-sirian yang ditanam untuk diambil buah dan minyak astirinya, atau disebut juga dengan lada Jawa, untuk digunakan sebagai rempah bernama black pepper. Kemukus sering dijual dalam bentuk kering yang masih memiliki tangkai, sehingga sering disebut sebagai merica berekor. Biji kemukus berwarna putih, kusam, keras, dan berminyak. Kegunaannya, kemukus adalah sebagai penyedap makanan. Kayu manis. Kayu manis merupakan jenis rempah yang amat beraroma manis dan pedas. Tanaman ini termasuk keluarga kamfer-kamferan yang banyak digunakan dalam bidang kuliner. Misalnya, makanan yang dibakar dan diminum panas. Rempah ini diperoleh dari kulit pohon kayu manis yang prosesnya dikeringkan. Rempah ini biasanya dijual dalam bentuk gulungan atau berbentuk bubuk. Kapulaga. Kapulaga merupakan jenis rempah yang dihasilkan dari beberapa tanaman bergenus Amomun dan Electaria dalam keluarga Jayajayan atau Zingiberaceae. Biasanya kapulaga digunakan untuk tambahan penyedap rasa. Biji kapulaga terbentuk biji polong kecil, berpenampang irisan segitiga dan bentuk gelondong. Kumparan dengan kulit luar yang tipis dan bijinya berwarna hitam kecil. Pala. Pala merupakan pohon dari keluarga Myrtaceae. Sebelum dipasarkan, biji dijemur hingga kering. Setelah dipisah dari fulinya atau cangkang, terluar pala. Pengiringan ini membutuhkan waktu 6 hingga 8 minggu dijemur secara tradisional.
bagian dalam biji akan menyusut dan proses ini akan terdengar bila biji digoyang-goyangkan. Cangkang biji terdalam akan pecah dan bagian dalam biji dijual sebagai pala. Pala dalam bentuk bubuk sering dipakai sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar. Misalnya minuman manis khas Eropa, yaitu eggnog. Dapat dijadikan bahan dasar pembuatan berbagai jenis makanan dan minuman seperti manisan, sirup, permen, biji, fuli, dan daunnya sering dijadikan sebagai bahan utama pembuatan minyak astiri. Vanili. Vanili merupakan tanaman dari keluarga anggrek-anggrek yang diambil buahnya untuk dijadikan bubuk vanili. Bubuk ini biasanya dijadikan pengharum berbagai jenis makanan dan minuman. Lada. Lada atau dikenal dengan sebagai merica merupakan tanaman yang kaya akan kandungan kimia bermanfaat dan bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik atau dapat menurunkan panas. Andaliman. Andaliman merupakan bumbu masak khas Asia yang berasal dari kulit buah beberapa tumbuhan dari keluarga jeruk-jerukan. Jenis rempah ini dapat dijumpai dalam kuliner Batak, sehingga orang di luar daerah mengenalnya sebagai merica Batak. Masakan khas Batak seperti arsik dan saksang memerlukan andaliman. Andaliman memiliki aroma seperti buah jeruk yang lembut namun menggigit sehingga menimbulkan sensasi keluh atau mati rasa di lidah, meski tidak sepedas cabai atau lada. Cabai. Cabai merah merupakan buah dari tumbuhan bunga yang berada dalam keluarga terong-terongan. Cabai dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu masak, tergantung bagaimana digunakan. Sebagai bumbu, cabai digunakan untuk memberi rasa pedas pada sejumlah masakan di Nusantara, sedangkan juga bisa sebagai sayuran. Serai. Serai adalah termasuk golongan dari keluarga rumput-rumputan yang sering dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Selain memberi aroma pada makanan, jenis rempah ini sering digunakan sebagai penambah aroma pada beberapa minuman tradisional. Serai biasa digunakan dalam bentuk batangan, bisa kering atau bisa bubuk. Adas. Adas telah lama dikenal sebagai tanaman bumbu sekaligus sebagai tumbuhan obat. Sebagai bumbu, adas memberikan cita rasa panas, hangat pada masakan. Ketumbar. Ketumbar merupakan jenis rempah-rempah termasuk keluarga adas-adasan. Dalam perdagangan obat, ketumbar dapat dikenal sebagai Fructus coriandri. Buah ketumbar lebih gelap, dijual dalam bentuk biji, kering, atau bubuk. Berbagai jenis masakan tradisional Indonesia kerap menggunakan bumbu masak ini. Dengan ketumbar, aroma masakan akan lebih harum, lembut, dan nyata.
Supaya tahan lama, biji ketumbar sebaiknya disangrai sampai berwarna kecoklatan, ditumbuk dan disimpan dalam wadah tertutup rapat. Daun salam. Salam tergolong tumbuhan jambu-jambuan yang banyak diambil bagian daunnya. Sebagai rempah-rempah, wajib beberapa masakan Nusantara yang berkuah, misalnya kare, soto, sayur lodeh, dan lain-lain. Daun salam memberikan aroma yang harum dan dapat mengurangi bau amis pada makanan berbahan ikan atau seafood. Jahe. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang populer di kalangan ibu-ibu rumah tangga karena fungsinya dapat memberikan efek hangat dan nikmat pada masakan. Jahe tergolong tanaman temu-temuan yang berbentuk rimpang, jemarinya mengembang dan ruas-ruas. Dalam masakan tradisional, jahe biasanya dihaluskan, dicincang, atau dipotong-potong seukuran ruas jari tangan dan dipipihkan. Lengkuas. Lengkuas atau disebut juga dengan laos merupakan jenis rempah yang teksturnya hampir mirip jahe, hanya saja warnanya lebih terang, kemerah-merahan, dan dagingnya agak keras jika dipotong. Lengkuas digunakan dengan cara dimemarkan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan masakan. Jenis rempah ini biasanya dipakai untuk masakan bersantan, sayur asam, dan tumisan. Kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis rempah tergolong tumbuh-tumbuhan temu-temuan. Bagi masyarakat Indonesia, kunyit telah menjadi salah satu bumbu dapur wajib beberapa masakan tradisional, mulai dari pepes, gulai, semur, hingga nasi kuning. Kencur merupakan tumbuhan temu-temuan. Pemakaian kencur pada beberapa masakan Nusantara dipercaya memberikan efek positif pada tubuh, seperti menambah nafsu makan, mengobati infeksi, dan peradangan. Asam Jawa. Asam Jawa merupakan sejenis buah yang masam dan termasuk keluarga polong-polongan. Jenis rempah ini digunakan sebagai campuran bumbu-bumbu dalam masakan khas Nusantara, misalnya pada sayur asam dan pempek. Buahnya yang telah masak dapat disimpan setelah dia dikupas dan sedikit dikeringkan dengan bantuan sinar matahari. Jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan jenis rempah berupa buah berwarna hijau kekuning-kuningan kecil dan berasa asam segar, harum. Jenis jeruk nipis biasanya diberikan pada makanan berkuah agar memberi rasa segar dan harum. Caranya, jeruk nipis dibelah dua dan diperas airnya saja, selain membuat makanan lebih enak. Jeruk purut. Jeruk purut sering dimanfaatkan buahnya sebagai campuran minuman dan daunnya digunakan sebagai rempah-rempah masakan. Buah yang masih masam digunakan sebagai penetral bau amis daging atau ikan. Daunnya juga banyak dipakai sebagai pengharum, misalnya dicampurkan pada bumbu pecel, gado-gado, atau peyek. Kepayang atau dikatakan keluwek. Keluwek
dihasilkan dari pohon bersuku Acariaceae. Biasanya dijadikan rempah-rempah masakan atau bahan makanan di Nusantara. Misalnya di Jawa, keluak dipakai sebagai bumbu dapur masakan yang memberikan warna hitam pada rawon, brongkos, serta sup konro. Sedangkan di tanah Sunda, keluak dijadikan tumisan sedap. Jinten. Jinten merupakan tumbuhan dari keluarga adas-adasan. Biasanya dapat digunakan untuk rempah dan obat-obatan sedikit berasa pahit. Jenis rempah ini biasanya digunakan pada makanan berkuah seperti kare, sop, dan gulai. Wijen. Wijen dihasilkan dari tumbuhan berbunga dalam keluarga Pedaliaceae. Manfaatnya, salah satu makanan utama wijen yakni sebagai minyak nabati yang diekstraksi bijinya. Bijinya berbentuk seperti apukat, kecil, berwarna putih, kuning, coklat, merah muda, atau hitam. Digunakan sebagai topping pada makanan, misalnya pada onde-onde, roti, dan lain-lain. Tugas 5, buatlah laporan tentang jenis rempah dan bumbu. Beri nama, nomor absen, dan kelas. Kirim lewat WA atau masuk ke Google Classroom. Cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.